صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Selanjutnya yaitu acara mubahasah. Dalam hal ini, acara mubahasah ini mohon kesediaan untuk memandu yaitu kepada Abun Betul Muda Ahmad Taifi Wali. Kepada Abu Muda, silakan dengan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, Abuya, Binyak dan Umi, dan kepada guru kita Abuya Alaidin, dan juga kepada guru kita dari Jawa Timur Kiai Haji Ali Badri, dan kepada seluruh para tetamu, para abu-abu, para anggota DPR, pada seluruh wali-wali Nangro, pada gubernur-gubernur MPTTI seluruh Indonesia yang telah dapat berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, kita diberikan oleh Abuya momen yang sangat penting, yaitu mubahasah, tanya jawab seputaran pengkajian tauhid tasawuf, di mana di antara kita mungkin ada yang masih ragu-ragu atau masih bimbang dengan ajaran ini. Maka inilah kesempatan bagi kita untuk bertanya, karena bertanya itu adalah kunci ilmu, agar hilang waham-waham atau keraguan-raguan tentang pengkajian ini. Maka kepada kita semua, untuk mengawali, yaitu diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang pertama dari pemerintah, yaitu kepada siapa? Pak Zamzami, anggota DPRK Aceh Selatan, memperkenalkan diri, pertanyaannya. Yang kedua dari ulama, kepada Tengku Fadli dari Manado. Yang ketiga dari tokoh masyarakat, kepada yang pertama dari pemerintahan, kepada Bapak Zamzami, pertanyaan singkat dan padat karena mengingat waktu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukralillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama dan yang paling terutama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita telah sama-sama dapat berkumpul di perkarangan pesantren Darul Ihsan Pau Labuan Haji. Nama kata-kata kemuliaan yang kami muliakan Al-Mukarram Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta seluruh keluarga besar beliau dan para jamaah yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum kami memberi pertanyaan, kami ingin memperkenalkan nama. Nama saya Zamzami Sarjana Teknik. Saya anggota DPRK, alhamdulillah sudah 2 prodi, ini sudah menuju tahun ketiga di prodi kedua. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin sedikit bertanya karena terkait dengan mubahasah, bahwasanya sampai hari ini sudah ribuan bahkan jutaan jamaah yang telah bergabung bersama MPTT. Kami yang sangat heran ya Bu ya, kenapa MPU Aceh ataupun MPU seluruh Aceh ini di kabupaten kota tidak pernah berhadir nih Bu ya, sehingga timbul pertanyaan kepada kami, ada apa dengan MPU? Sedangkan MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama, tempat berkumpulnya para ulama. Tapi hari ini kami juga tidak pernah melihat, karena Abuya menjalankan tauhid tasawuf ini sudah puluhan tahun, tapi sampai hari ini para MPU belum juga mau berhadir ataupun bersilaturahmi ataupun memecah persoalan dengan Abuya untuk membantah isu-isu yang mengatakan bahwa ajaran ini sesat. Dan juga kami dari pihak kabupaten, karena Bapak Bupati mungkin agak kurang respect terhadap tauhid tasawuf ini, sudah juga mencoba membuat mubahasah di rumah agam yang mengundang waktu itu Bapak Bupati, akan tetapi yang mengundang pun tidak berhadir. Bahkan waktu itu acara Abuya ingin dibubarkan, tapi dengan izin Allah acara tersebut juga tetap dapat kami laksanakan Abuya. Dan juga di periode yang lalu, waktu kami DPRK 2014-2019, kami juga ingin membuat acara di depan kantor Bupati Aceh Selatan, yaitu di alun-alun Kota Tapak Tuan. Waktu itu kami juga tidak diberikan izin, baik itu izin dari pihak pemerintahan ataupun izin dari pihak keamanan. Tapi dengan izin Allah kami mengambil inisiatif juga agar acara tetap berlanjut. Kami mengambil inisiatif waktu itu seharusnya Abuya makan malam di pendopo ataupun di pendopo wakil bupati, tapi dengan izin Allah Abuya berhadir di kantor partai kami. Kami juga sangat malu waktu itu, tapi dengan izin Allah alhamdulillah acara kami juga sukses dan damai tentram sampai habis kegiatan. Mungkin yang heran kami di sini lagi Abuya, kenapa pemerintah Aceh Selatan, kami secara pribadi sudah menyampaikan di forum yang terhormat, yaitu Forum Paripurna DPRK Kabupaten Aceh Selatan. Kami mengimbau agar MPU Aceh Selatan melakukan kegiatan mubahasah, mengundang Abuya beserta seluruh jajaran yang tergabung dalam Tauhid Sufi ini bersama ulama-ulama lain yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Tujuan kami apa? Tujuan kami agar ulama-ulama yang ada di Aceh Selatan ini agar bersatu dalam memimpin atau memperjuangkan agama Allah ini untuk mengajak umat menuju surganya Allah.
Tapi sampai hari ini juga pihak pemerintahan khususnya MPU Aceh Selatan juga belum melaksanakan kegiatan yang sudah kami kasih masukan atau yang kami mengajak untuk duduk satu papan ataupun bersilaturahmi bersama Abuya. Karena kami secara pribadi menginginkan Aceh Selatan ini, kalau kita melihat dengan keindahan alam, perekonomian dan lain sebagainya, Aceh Selatan sangat jauh ketinggalan. Tapi dengan hadirnya Abuya, Aceh Selatan ini akan dikenal, bahkan mancanegara sudah mengenal nama Aceh Selatan. Itu berkat apa? Berkat MPTTI. Kalau tidak ada MPTTI, kami rasa tidak mungkin Bupati Gorontalo akan mau datang ke Aceh Selatan ini. Tidak mungkin ulama-ulama besar dari Malaysia akan mau berkunjung ke Aceh Selatan. Karena Aceh Selatan kami menilai sangat jauh ketinggalan bila kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Akan tetapi kami secara pribadi mengajak seluruh masyarakat Aceh Selatan, mari kita ciptakan agar Aceh Selatan ini betul-betul menjadi kota sufi, dan ketika orang datang ke sini akan rindu dan ingin kembali lagi. Itu harapan kami. Maka kami bersama Abuya, juga bersama Pak Lisa Eperasman ST, ingin membangun posko kota sufi yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, yaitu tepatnya di pusat kota Tapak Tuan, agar pemerintah bisa melihat dan bisa menilai berarti ajaran ini betul-betul diterima oleh lapisan masyarakat Aceh Selatan, khususnya Indonesia pada umumnya dan dunia pada seluruhnya. Mungkin itu saja penyampaian kami, Abu. Dan harapan kami di sini, semoga MPU Aceh dan MPU kabupaten-kabupaten kota untuk dapat duduk melakukan mubahasah agar MPTT ini tidak ada hambatan dan rintangan, dan insya Allah mungkin Abuya niat baik kepada kita untuk mengajak kita menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada Tengku Fadli dari Unsur Ulama, singkat dan padat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Kata-kata ta'zim dan cinta kami kepada murabbi kami, dan juga kepada Umi dan Nyak, dan juga kepada anak-anak murabbi kita semua, dan juga kepada wali-wali, dan juga kepada tokoh-tokoh MPTT yang hadir, dan juga kepada seluruh jamaah. Baiklah, kami tidak memanjangkan muqaddimah. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Muhammad Fadli Sunoto, berasal dari Manado, dari Sulawesi Utara. Dulunya kami pernah mondok pesantren di pesantren Darussalam kurang lebih 12 tahun. Saya dididik oleh dua guru yang juga dua abang saya. Yang pertama Tengku Ivan Wahyudi, yang sekarang pegang pesantren di Blampidi, dan juga Tengku Erwin Syah Sunoto yang sekarang pegang pesantren di daerah Banda Aceh. Kemudian kami pulang ke Manado. Beberapa lama kemudian datanglah Abuya ke Manado menyampaikan ajaran-ajaran MPTT ini. Secara pengalaman kami, awalnya saya yang dari pesantren yang dulunya kenal dengan Abuya, tapi ketika datang Abuya di Manado, secara pengalaman kami belum atau tidak langsung menerima ajaran MPTT ini. Jadi langsung aja pertanyaannya, Bu ya. Kami, apa sih sebenarnya rahasia ilahi, istilahnya rahasia ketuhanan, dibalik penentangan Tengku terhadap ajaran MPTT? Karena kadang-kadang ini membuat kita suzon, Bu ya. Terutama kepada ulama-ulama yang menentang ajaran Abuya ini. Jangan sampai kami sebagai murid ini jatuh di dalam suzon.
Karena ajaran-ajaran Abuya selalu mengajarkan kita untuk berbaik sangka kepada para ulama. Lalu apa sebenarnya rahasia ilahi, rahasia ketuhanannya di balik penentangan-penentangan tersebut? Yang kedua, kami ingin bertanya, karena di dalam ajaran Abuya sering Abuya mengatakan bahwa zikir itu ada 4 martabat. Ada zikir mal ghaflah, ada zikir ma'al yaqzo, ada zikir mal hutur, ada zikir mal ghaibah. Yang kami pertanyakan di sini, bagaimana cara tercepat bagi kami untuk berpindah dari satu martabat zikir kepada martabat zikir yang lain? Karena seingat saya disebutkan di dalam kitab Karamatul Aulia bahwasanya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ketika beliau ditanyakan oleh Allah apa yang kau inginkan, Syekh Bahauddin menjawab bahwa saya ingin murid-murid saya cepat sampai kepada ma'rifah. Makanya dalam hal ini, dalam kesempatan ini kami ingin bertanya, bagaimana caranya kami supaya cepat mencapai kepada zikir ma'al hudur atau zikir ma'al ghaibah, paling minimal zikir ma'al yaqzo. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari tokoh masyarakat, ini kita minta kepada Gubernur Sibolga, singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jauh, yang di pinggir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Abuya Kiai Haji Amran Wali Al-Khalidi bersama tuan-tuan guru yang kami muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Umi, Iya, dan hadirin tamu Allah di pondok pesantren ini. Pertama sekali, secara khusus saya hormati Bupati Nagan Raya. Ada masyarakat Nagan Raya di sini? Tunjuk tangan dulu. Nagan Raya? Banyak? Alhamdulillah. Pak Bupati ini sebentar lagi akan pensiun. Tapi saya lihat mulai beberapa kali, Abuya, Bupati ini memang bertahan. Dan insya Allah MPTT ini akan terus berkembang bila mana masyarakat Nagan Raya dan kita yang berhadir di sini menghubungi pemilik kita untuk bersedia kembali beliau mencalonkan diri menjadi bupati. Amin. Tak harus nih. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tentunya bicara menolak, tidak mendukung. Kalau alim ulama itu sudah jelas jalannya. Yang tidak jelas kayak saya ini, Buya. Yang haluan kiri masih mau begadang, masih kenal dengan minuman. Itu aja kita. Tak usah kita perdebatkan. Ilmu tasawuf, ilmu tauhid ini untuk mengikhlaskan diri. Saya baca dalam buku Abuya ini. Saya sengaja beli 150. Saya 150. Sama buku kecil 50. 200. Alhamdulillah. Ajaran tasawuf kesufian adalah dengan dasar berpeganglah kamu dengan tali Allah. Kemudian berpeganglah kamu dengan Allah. Dianya adalah Tuhanmu. Tasawuf adalah untuk melakukan amal dengan baik dan sempurna dan berpeganglah dengan tali kasih Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya perjalanan kita ini, saya juga heran Bapak dan Ibu. Ini kerjaan Abi Junaidi dengan Ketua Persatuan Perempuan Tauhid Sumatera Utara, Kak Hidayatullah. Mengapalah saya jadi gubernur? Padahal ketika azan bergema Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya masih di kedai kopi.
Saya tanya Pak Abi, mengapa jadi saya Abi ini Abi? Ini petunjuk. Ya Allah, petunjuk ini mudah-mudahan ini. Sebagai anggota DPRD tentunya, udah berapa banyak ini amplop yang saya tolak Abi gubernur ini. Yang haram-haram mulai jauh-jauhkan. Pak Bupati, inilah dia. Kadang-kadang jabatan ini membawa kita baik, lurus. Kadang-kadang jabatan membawa kita ke ruang kubur. Dan hari ini Abuya, kami dari Sibolga, jauh-jauh. Saya lihat tadi Abu, sengaja saya sarapan di pinggir tadi, tidak di rumah Abu. Saya lihat, ya Allah, dari mana lah nasinya ini? Dari mana telurnya ini ya Allah, ya Rabb? Saya sebagai orang politik dikasih uang transfer payah datang Nabi. Disogok lagi dengan uang jalan, belum juga datang. Hari ini saya melihat Abu yang memanggil dengan hati, memanggil jiwa-jiwa yang kosong. Ternyata kita butuh iman, butuh Ratib 1000. Saya coba Adi Ratib 1000 ini 33 lempang masuk darah kencang. Alhamdulillah hilang penyakit abadi. Subhanallah ya Allah. Pegal hilang ya Allah. Keringat. Kapan lagi kita adakan di Sibolga lagi? Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu, saya hanya menyampaikan saja ada rencana Abuya untuk ziarah ke makam di Papan Tinggi. Ada yang mau ikut? Ada yang mau sama? Kita buktikan kepada dunia dengan rombongan Abuya Haji Amran Wali di Guinness Record terbanyak untuk ziarah makam ke Papan Tinggi. Setuju? Kabar-kabar Abuya dibisikkan tadi setelah Lebaran akan berkunjung ke Barus. Siapkan diri Bapak dan Ibu untuk kita berkunjung. Siap? Kalau kita cinta dengan pengajian tasawuf ini, yuk, punya HP? Punya? Nanti selfie, tebarkan kepada dunia. Kita ada di Indonesia. Setuju? Yang kedua, bila mau pulang nanti, berikan peci yang cap MPTTI. Setuju? Membantu UKM dan menyiarkan syariat kita ini Bapak dan Ibu. Kasihkan kepada suami masing-masing di rumah, kasihkan kepada bapak temannya. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, Bapak dan Ibu tentu punya famili di Sibolga. Tolong di WA, tolong di telepon. Yuk bergabung bersama Wali Nangku Haji Habidi yang hadir di tengah-tengah kita. Takbir! Takbir! Terima kasih Abuya, panjang umur, dan kami mengharapkan Abuya, bolehkah Abuya untuk touring ibadah ke Sumatera Utara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Untuk menjawab kepada Abuya kepada waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Pada sidang hari yang berbahagia ini kita telah dapat kumpul bersama-sama di lokasi baru. Ini lokasi baru, bahwa baru saja lokasi ini dari saya timur dan juga tambahkan sabu, kita tebang, kita bebaskan. Lalu kita dapat bersama dengan saat ini. Yang bersama kita yaitu dia kita, guru kita, baik dari Pekanbaru dan juga dari Jawa, Jawa Timur, Irian, dan juga dari Banda Aceh, dan juga dari Sumatera Barat, dan juga dari yang lainnya, sekarang itu ada hadir di tempat ini, dan juga dari Sulawesi, dari Manado, sudah hadir sama saya di Jakarta, sudah hadir. Jadi mudah-mudahan tempat ini kalau kita lihat semalam ya, ini penuh, bahkan itu tidak buat lagi. Jadi ini adalah tidak lain adalah karena keberkahan dari ajaran tauhid tasawuf atau tauhid sufi. Para hadirin hadirat sekalian, di dalam ajaran tauhid tasawuf tauhid sufi ini kita harus dapat yang sama ilmu dan kedudukan. Apa itu ilmu, apa itu ham. Bagaimana kita maklumi bahwa ilmu itu dalam definisinya hasil gambaran sesuatu dalam pemikiran kita. Tapi hasil gambaran sesuatu dalam diri kita itu dikatakan ilmu. Namanya kita tahu Banda Aceh, jadi tergambar Banda Aceh itu dalam diri kita. Itu ilmu. Maka ilmu ini tujuannya untuk kita beramal. Jadi amal itu dengan dasar amal. Kalau kita beramal tidak berilmu, berarti amal kita itu tidak diterima. Di dalam agama, hukum kita harus tahu mengenai semua akidah, keimanan terhadap Allah dan Rasul, dan juga ilmu mengenai cara perintah dalam apa yang kewajiban kita yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Yaitu kegiatan yang wajib, yang haram, yang makruh harus dilakukan, baik dalam segi ibadah atau dalam segi muamalah. Itu ilmu. Dan juga mengenai diri kita, nafsu kita. Yang dimaksud tasawuf. Kita harus tahu sifat-sifat nafsu yang jelek, sifat-sifat nafsu yang baik, agar kita dapat berakhlak baik. Jangan ada sifat nafsu yang jelek melenceng di dalam hati kita. Jadi kita harus tahu apa itu nafsu, apa sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek. Jadi itu ilmu. Jadi ilmu itu agar supaya kita dapat mengamalkan
bagaimana kita mengamalkan keimanan keyakinan kita terhadap Allah. Bagaimana kita mengamalkan yaitu nafsu kita supaya baik. Bagaimana kita mengamalkan supaya pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang berpahala. Jadi ilmu itu menghendaki kepada amal. Jadi amal yang kita lakukan langsung sesuai dengan hukum syara. Amal itu terlepas daripada penyakit amal. Penyakit amal adalah ria dan hidup. Supaya kita beramal yang ikhlas. Dan juga penyakit amal supaya jangan terhijab. Amal itu terlihat dari diri kita, bahwa amal itu adalah datang dari Allah. Kita bisa beramal itu dari jangan terlihat itu amal dari diri kita, tapi harus kita melihat amal itu adalah datang dari Allah. Sifatnya kurnia pemberian. Maka amal yang demikian inilah yang diajarkan di dalam Tauhid ini. Baik amal sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita beramal seperti itu. Jadi amal sesuai dengan ilmu, kita beramal ini, yaitu harus tidak terlihat amal itu hanya dari kita, tapi amal itu adalah dasar. Itu adalah ilmu. Jadi ilmu ini untuk dapat kita bersyariat baik. Ilmu itu kegunaan supaya kita dapat bersyariat. Jadi syariat itu tersusun daripada akidah dan juga hukum syarah dan juga yaitu mengenai tasawuf. Kita amalkan ilmu dan amal itu syariat namanya. Ilmu dan amal. Jadi ulama-ulama di pesantren cuma dia tahu itu mengenai ilmu dan amal. Misalnya kita itu kayak fikih, segala macam, segala tafsir, segala macam, segala hadis. Jadi mereka orang-orang ulama pesantren kurang. Dia tahu istilahnya hal. Apa istilahnya? Jadi ilmu dia tahu hal. Jadi hal itu apa? Hal itu adalah sinaran dari sifat jamal dan jalal yang berpindah daripada sifat danda memantul ke dalam hati kita. Hal. Juga dikatakan hal itu hakikat yang datang membangsakan kepada ketuhanan yang melimpah kepada hati kita sehingga terjadilah yaitu di dalam hati kita ini cinta, rindu dan sebagainya. Iman, milik lain, dahsyat itu hal. Jadi hal yang demikian itu penyebab kita lupa kita kepada selain Allah, termasuk lupa kita kepada perbuatan kita, supaya kita dapat mana bermanfaat kepada Allah. Itu hak. Maka itulah tadi yang disebut oleh Pak Gubernur Gubernur semoga ada istilah yang Waqtasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan syariat Allah. Itu saya. Waqtasimu billah huwa maulakum, berpeganglah kamu dengan Allah, Dia yang Allah Tuhan kamu. Berpegang dengan Allah
menghilangkan wujud-wujud wahab di dalam batin kita. Arti daripada wahab untuk dapat kepada wujud wahab, bersih daripada ragu-ragu. Jangan ada wujud wahab di dalam batin. Mana wujud wahab? Wujud selain Allah. Wujud diri kita, wujud wahab. Jangan ada wujud diri kita lagi. Maka manda jambang wujud Jokowi, wujud Pulan, wujud Panggang, ini wujud diri kita. Karena kita telah rindu, telah pelajari sifat-sifat kebagusan Allah, kita dapat menghilangkan terputus niatan kita kepada Allah, maka hanya Allah. Jadi kalau kita telah tidak lagi bersama diri kita dan bersama lain diri, maka kita dari bersama Allah. Inilah makna waqtasimi billah, berpegang kamu dengan Allah. Maksudnya tidak ada dalam diri kita ini selain Allah, termasuk diri kita. Ya, sudah. Ya Allah, Tuhan kamu. Jadi mengenai hal ini, maka para ahli sufi mengadakan tarekat-tarekat supaya hubur hati kepada Allah. Terlihat kebagusan-kebagusan sifat Allah dalam batinnya sehingga lainnya hilang. Kebagusan sifat istri, kebagusan harta dan pekerjaan hilang. Lalu dengannya hilang yang lainnya, maka baru yaitu zahir wujud Allah di dalam batin. Jadi zahir wujud Allah dalam batin kita setelah kita panas, kita hilang, tidak terlihat lagi yang lain, hancur rasa wujud kita, rasa Allah ini. Jadi pengajian hal ini ditunggu pesantren lampung ini, karena mau lampung. Tunggu pesantrennya harus dulu ya bertarikat. Jadi tunggu pesantren biasanya karena bertarikat. Dan tarikat ini tapi tidak sampai kepada kesucian. Ini musik. Kesucian itu tidak ada. Padahal yaitu yang betul. Tahun kita Mu'tabar Abdul Rahman dari mengatakan habada tarikatus sufiyah jadi ilah martabatul kafiyah. Alangkah baiknya tarikat sufi, tarikat yang mengarah kepada hakikat sufi, maka itulah tarikat yang dapat menunjuki kita kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi yaitu makrifat dan akhlak-akhlak yang bagus. Apa martabat yang tinggi? Makrifat dan akhlak-akhlak bagus. Jadi inilah yang diangkat oleh ajaran tasawuf dan sufian. Supaya benar-benar tidak ada syirik. Kalau kita sudah dapat kemakrifat, tidak ada lagi syirik. Baik syirik jari, syirik kaki. Kalau kita teringat, kita syirik. Tidak ada syirik. Syirik kaki tidak ada. Dan kita bisa itu berakhlak yang bagus. Orang-orang yang dapat akhlak yang bagus ini, orang yang dapat memutuskan hudud keuntungan dengan jalan tawadhu, dia merasa rendah, tak ada untuk keuntungan dirinya, dia dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, dia dapat melupakan haknya dan kelebihannya, baru dia bisa berakhlak. Jadi kalau kita melihat kelebihan kita, hak kita, jadi kita tidak bisa jauh, kita tidak bisa nyambung dengan orang lain. Jadi umpamanya kita dipanggil orang abu, kita dipanggil orang abu. Tapi kalau kita namanya kita adalah bukan abu, hamba yang kita, hamba yang bertempat di tembahan pada tempatnya. Ini sama seperti profesor ya. Walaupun dia profesor, tapi dia meletakkan dirinya pada tempatnya nih. Maka dia mau datang pada kita. Tapi kalau dia profesornya ada, dia nggak mau datang. Datang ke bawah. Iya kan? Jadi makanya
Rasulullah bersabda, man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang menampakkan dirinya hina, maka diangkat oleh Allah. Wa man rafa'a wada'ahullah. Siapa yang menampakkan dirinya dia tinggi, dia akan direndahkan oleh Allah. Jadi demikian sedikit ekonomi daripada ajaran tasawuf dan kesucian yang kita harus tahu ilmu untuk kita beramal, kita harus tahu hal untuk kita dekat dengan Allah. Artinya terlihat keberadaannya supaya kita dapat bermanfaat. Jadi dua ini itu menjadi pokok ajaran tasawuf dan kesucian. Jadi mudah-mudahan kita dapat juga kapan kita mendapatkan hal, mendapatkan hal artinya cahaya keberadaan Allah itu sifatnya ke dalam batin kita. Kalau kita senantiasa menjaga ibadah kita, salat kita dengan ikhlas, dan juga kita sering beristiqamah di jalan berzikir, berzikir. Ada zikir mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, maka nantinya akan datang cahaya Allah. Terlihat kita kasih sayang Allah. Man ahabba syai'an kathura bihi. Siapa yang banyak cinta kepada sesuatu, banyak menyebutnya sesuatu. Lalu makanya nanti kita kalau sudah dapat cinta ini, jadi tak payah lagi kita mengingat Allah. Cukup apa yang dari lidah itu dari hati juga. Dengan bermusyahadah, dengan bermuamalah, ini ada ajaran-ajaran para hadirin hadirat. Kalau kita senantiasa terlihat kasih sayang Allah, kita bersama Allah, hanya itulah jalan tenang, jalan aman, jalan istirahat di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan daripada anggota Dewan kita, yaitu Bapak Dundami ya. Jadi Pak Dami ini semua saya lihat di pemerintahan di DPR, di Persatuan ini dua. Nah, anggota DPR kita Bapak Dundami satu dan kedua Pak Ras. Nah ini dua. Jadi kita berapa anggota DPR di Persatuan itu saya nggak tahu, sampai 30 lebih kan? Pak Dami? Nah, jadi dua yang berapa lagi itu? Yang 28 itu nggak mau tahu ya, ada namanya cerita tahu. Padahal ada juga anggota DPR lama lagi beberapa orang dan laki-laki tidak banyak mau. Artinya tidak mau kumpul ya. Dan juga pemerintahan, saya lihat juga kalau Tuan Bandi dia mau ya, tapi dia jadi takut. Nah, karena di kampungnya Bupati itu ada kelompok MPA, Majelis Tunku Lut. Jadi mereka itu menentang mereka tahu. Jadi beliau takut, mungkinnya ada perkumpulan Tunku di kampungnya. Nanti dia diserang pula, jadi tidak sulit. Gitu. Makanya saya menggagas saya ada untuk berkesan di Persatuan. Tapi mencari duit berapa nih? Berapa kali kumpul-kumpul, mau cari duit 250 juta, hanya dapat baru 200 juta. Banyak pula itu yang menyumbang orang-orang Persatuan itu belum berapa, banyak dari yang lain. Jadi mereka belum tahu apa itu majlis tingkat yang mereka tahu. Jadi untuk menjawab apa tadi pertanyaan Abu Dhandami, tadi ulama-ulama tertentu termasuk NU mereka tidak dengan ajaran tasawuf dan kesucian. Jadi toleran kita mengatakan yaitu al-mar'u aduwwun lima jiwa. Manusia itu musuh bagi barang yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu.
Jadi baik pemimpin pesantren dan juga itu. Tadi saya telah utus yaitu pengelola ini untuk bertemu dengan pimpinan Darussalam. Kami datang di Badri, ya kan? Juga datang profesor ke rumah pimpinan mudir Darussalam. Tadi kami duduk di luar menunggu orang dari kamar keluar, tapi tidak ada tanda, tidak keluar. Jadi akhirnya saya menyampaikan pada Bu Alaidin, Bu Alaidin yang mewakili masuklah kamar. Entah ada disampaikan salam, katanya ada disampaikan. Oh ada. Ya, sebab itu itulah makna karena belum tahu paham siapa Abdul Ghani Haji, apa yang dibawanya, apa yang berkira-kira dekat ini belum. Karena ulama Aceh banyak minta, termasuk untuk ini mereka juga tidak tahu mereka minta. Jadi inilah untuk menerobosnya ya. Hanya saya agak sulit juga karena untuk membuat abu ulama itu orang-orang yang pintar, alim kita. Jadi cuma yang masuk itu bersama yang alim kita itu berapa? Orang-orang pasaran. Memang pemahamannya cukup bagus, tapi pemahaman kita karena dia tidak lama dulu sampai baca kita, tahu ilmu alat membaca makna yang benar, surah yang benar. Tapi insya Allah nanti akan tumbuh. Itulah mana itu ada. Jadi bisa kita berdebat kitab dulu. Jadi kalau dulu berdebat kita, kalau bisa belum kita kalahkan ilmu kitabnya, kita enggak terimanya walaupun bagaimana kita terima. Dan kedua, jadi pertanyaan dari Panah Ustaz Fadli, bahwa Ustaz Ali ini selama belajar di Darussalam 3 tahun. Jadi beliau pada masa itu saya ada di sini dekat dengan dia. Jadi dia tidak dekat dengan saya. Jadi waktu saya datang ke Manado, lalu beliau juga belum nikah. Jadi karena telah awal dekat sama tahu dengan Ajansa, jadi sedikit mereka berdialog, mereka ingin karena kalau di sini buku-buku itu salah satu tidak mau dekat. Kami tadi ke Darussalam, guru-guru yang kawan-kawan Akademi ini, kami datang dia masuk kandang, kami datang dia masuk gili, tidak mau ke dekat, tidak mau. Kami datang dia masuk di jadi begitu juga tadi dulu sini, tapi waktu jauh ke Manado dia baru tahu kalau kita ini sangat perlu dalam pengembangan. Jadi karena kebencian virus itu, nah ini menyebar kali. Jadi mudah-mudahan itu akan hilang, itu akan kita kembali ke terakhir bahwa bagaimana kita berpikir Abu supaya naik taraki pikir kita dari yakdah, dari raflah kepada yakdah kepada hujur kepada raibah. Jadi supaya itu bisa sampai kepada raibah, inilah kita tahu ya. Nah, di dalam tasawuf ini ada istilah-istilahnya. Jadi kalau orang-orang tadi dia tahu martabat tujuh. Martabat itu dia tahu alam alisan, dia tahu alam besar, dia tahu alam arwah, dia tahu istilahnya ayat salita, dia tahu sunnah, dia tahu agama. Jadi dia tahu alam kalbiyah, dia tahu alam uluhiyah.
Jadi pada waktu alam uluhiyah dia bisa berpikir dengan riba. Jadi kalau belum tahu alam uluhiyah, mana alam uluhiyah ini? Makhluk ini dan kita ini masih dalam ilmu Allah, belum berwujud seperti ini. Jadi bahwa kita ini alam kafiah ini yaitu masih tersembunyi di alam ilmiah, di dalam makhluk ilmiah. Cuma itu kita ada di dalam gambaran ilmu Allah, belum takluk juga itu mengajarkan kita. Itu alam ilmiah. Jadi Allah paling kurang begini contohnya. Kalau kita umpamanya berkeinginan apa yang kita inginkan, dalam hati kita, kalau kita terus ingin untuk mendapatkannya, itu bisa dengan pengertian hilang yang lain. Ibu-ibu pernah membuat kue, ibu? Pernah. Jadi kue itu setelah kita buat bentuk kue, kemana kita masukkan kue? Ke dalam kuali. Kemana? Jadi waktu kue itu masuk ke dalam kuali, karena lihat kue, hati kita kepada kue dalam kuali. Makanya tangan kita sudah dekat dengan hati itu, apa teringat kita dulu? Tidak, dekat tangan kita. Kadang-kadang terbakar tangan kita. Karena hati kita kepada ku. Jadi itu maknanya zikir ma'al ghaibah. Zikir ma'al ghaibah. Mengapa pada kue kita bisa mengingat kue bisa hilang diri kita? Kita mengingat Allah tidak bisa hilang. Inilah karena keimanan kita. Karena belum sampai kita ke tingkat rindu, syok, ke tingkat syok, ke tingkat hidup dan sebagainya. Cobalah ibu-ibu kita berkemauan himmah. Jadi himmah ini kalau dalam tasawuf menyangkutkan hati antara himmah dan berjinak-jinak. Himmah artinya kemauan yang kuat, berjinak-jinak terlihat kebagusan dan. Kalau kena tersangkut hati, tersangkut hati kemauan, kemudian tajali terlihat dalam hati kita kebagusan dari Allah, maka timbullah cinta di dalam hati kita. Cinta itu artinya dengan jalan fitrah, hanya dia, tidak ada yang lain. Maka kita siap untuk memberikan apa saja yang ada pada kita, dan juga kita siap tidak teringat selainnya. Jadi dengan pengertian badal dan manat, memberikan apa yang ada. Jadi dalam tasawuf ini kalau kita siap memberikan nyawa kita kepadanya, dan kalau kita belum siap untuk mencegah teringat lainnya, berarti kita belum bisa sampai pada tingkat mana. Jadi cinta kemudian baru ada tanah kan? Jadi itu dilatih. Karena ada ibu-ibu nanti dalam suluk berarti bagaimana bermuhasabah dan sebagainya. Jadi para hadirin kemudian itu saja karena waktu kita sampai waktunya pada kita semua, baik Abu ibu kita dan juga kami Nando, kami banyak masukan dan terima kasih, dan juga kepada Ibu P2T yang telah mengadakan seminar perkadiran. Tadi luar biasa semangatnya, saya terus berkembang. Tadi supaya mendapat menjadi seorang perempuan yang saleh, perempuan yang saleh satu, jadi bagus daripada kami laki-laki 1000 saleh. Laki-laki 1000 saleh, perempuan 1 saleh. Mana yang lebih nilai harganya? Alhamdulillah harganya. Jadi satu ibu-ibu yang saleh daripada kami laki-laki 1000 saleh. Cuma sekian dan memang itu ibu yang sama itu hati. Dan demikian, wallahu a'lam.
Nah, ketika itu sudah sampai kita berdoa itu ya. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. علينا على آبائنا وأمهاتنا وعلى أهلنا وعلى أجدادنا على بلادنا وبلادنا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عليه وسلم على آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد